Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan di Minggu Prapaskah yang keempat. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, terkhusus di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kehidupan boleh kami hayati di dalam perenungan sabda-Mu yang akan kami terima bersama-sama saat ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang keempat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikianlah sabda Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang merindukan sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan Bapak Ibu semua, dimanapun panjenengan berada. Di dalam kehidupan ini, siapa yang tidak ingin memiliki kedudukan yang tinggi? Siapa di dunia ini yang tidak ingin memiliki pengetahuan atau ilmu yang tinggi? Dan bahkan siapa di dunia ini yang tidak ingin memiliki harta duniawi yang banyak? Jawabannya pasti semua menginginkan. Tetapi apakah semuanya itu dapat menjamin manusia bisa mendapatkan keselamatan? Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Ini merupakan bagian lanjutan dari ayat 1 sampai 13. Di mana di situ diceritakan bagaimana seorang Nikodemus yang datang kepada Yesus secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh orang banyak dan juga tidak diketahui oleh para murid Yesus. Yang menjadi pertanyaan, siapakah Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang Yahudi yang disebut di dalam bagian Perjanjian Baru di dalam Alkitab kita. Ia adalah salah satu duta besar yang dikirim Aristobulus ke Pompei untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi dia telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar seorang guru yang diutus Allah. Dia ingin bertemu Yesus dan bercakap-cakap dengannya,
tetapi menunggu sampai malam tiba agar tidak dikenal dan diketahui oleh orang banyak. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Dia adalah dari kelompok orang Yahudi. Di dalam kehidupannya dia adalah merupakan pemimpin kelompok orang-orang Yahudi maupun Farisi, memiliki kedudukan yang luar biasa dan bahkan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang dimiliki, apa yang melekat di dalam hidup Nikodemus itu belum membuat dirinya bisa menjadi nyaman. Belum bisa membuat dirinya merasa bahagia dan bahkan lega sebelum Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana di dalam cerita kita Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Seperti seorang Israel selamat dari bisa ular tedung saat memandang ular tembaga buatan manusia, yaitu Musa, demikian juga semua orang yang memandang dan percaya Yesus, yang tersalib akan hidup meski ular dosa. Ular adalah gambaran maut di dalam perjanjian lama, atau dosa di dalam perjanjian baru, itu sudah memagutnya yang akan mengakhiri hidup manusia dan tidak bisa menikmati kehidupan lagi. Seperti bisa ular tedung, dosa memang sangat mematikan, namun ada kuasa Allah yang mampu menolong manusia untuk mendapatkan keselamatan, sehingga manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada saat ini mengingatkan bahwa kedudukan, pangkat, ilmu, harta, itu ternyata belum bisa membuat manusia menjadi nyaman, menjadi tenang, dan menjadi bahagia. Hal itu tercermin di dalam kehidupan Nikodemus. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dimiliki. Nikodemus ingin mengenal Yesus agar ia bisa dilahirkan kembali. Pertanyaannya, bagaimana manusia yang sudah dewasa, manusia yang sudah sepuh, itu mungkin dilahirkan kembali? Mana bisa? Tetapi dilahirkan kembali dalam arti yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan Yesus adalah ia harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya menjadi tebusan yang sempurna agar manusia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang melekat di dalam kehidupan kita, itu ternyata belum bisa menolong kita untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Nikodemus itu mengkritik di dalam kehidupan kita. Dia tahu konsekuensinya ketika berjumpa dengan Yesus. Mungkin ia akan disengiti, mungkin ia akan dijauhi, dan bahkan akan diusir oleh orang-orang sekaumnya ketika didapati konangan ketemu Yesus. Tetapi konsekuensi itu tidak menyurutkan niat Nikodemus untuk tetap bertemu Tuhan Yesus. Inilah semangat, inilah kerinduan, dan inilah komitmen Nikodemus. Semua yang dimilikinya tidak bisa menyelamatkannya kecuali percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata lahir baru, dilahirkan kembali, itu membutuhkan proses dan membutuhkan respon di dalam kehidupan kita agar kita bisa dilahirkan kembali dan merasakan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini semua menunjukkan begitu besar kasih Allah dalam Kristus kepada dunia ini, termasuk Nikodemus dan kita semua. Tuhan menghendaki agar semua orang tidak binasa,
tetapi Tuhan menghendaki agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Allah memberikan kehidupan kepadanya dan kepada kita semua melalui kematian Sang Putra Tunggalnya. Kehidupan yang menyelamatkan dan menyucikan mengalir melalui salib yang dipikul dan diterima oleh Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir melalui luka-luka Kristus. Kematian Sang Putra diikuti dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga yang mematahkan secara penuh kuasa dosa dan kematian dan bahkan maut. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus itu yang akan menolong Nikodemus untuk memperoleh kehidupan yang kekal dan juga menolong kita semua untuk merasakan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diingatkan kembali bahwa anugerah Allah yang menghidupkan ini perlu mendapatkan tanggapan dari manusia, agar kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki, agar kita tidak mengandalkan apa yang melekat di dalam kehidupan kita, baik itu jabatan maupun kedudukan, baik itu pengetahuan atau ilmu, baik itu harta yang kita miliki di dunia ini, belum bisa menjamin kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang bisa menjamin kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu percaya mengimani akan kematian dan kebangkitan Kristus yang mampu menyelamatkan kehidupan umat berdosa. Tinggal saat ini kita dituntut untuk merespon. Apakah respon kita mau percaya, atau respon kita sebaliknya kita tidak percaya? Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan panjenengan semua. Dan pilihan itu yang akan menentukan bahwa anugerah kasih Allah yang menghidupkan itu, apakah akan kita nikmati atau tidak? Semuanya pilihan tergantung pada panjenengan dan kita semua. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat memilih untuk kita mengambil resiko menjadi orang percaya. Selamat memilih untuk kita mengambil resiko untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun tantangan, rintangan ada di depan kita dan akan kita alami. Tetapi mahkota kehidupan yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga, sudah disediakan bagi orang yang percaya. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.